Kalau kau senang hati, sebaiknya begitu. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Nah, kalau yang kedua, kalau kau senang hati, injek bumi, Bu. Musiknya. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, sebaiknya begitu. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau saya bilang Tangerang Gemilang, Tangerang. Kalau saya bilang Tangerang Gemilang, ya Bu. Tangerang, Tangerang, Tangerang. Oke, silakan Bu, terima kasih. Dari tadi kan duduk aja Bu, maaf nih ya. Bulan Bu ya. Jadi kalau bicara ketenagakerjaan Bu, sekali lagi tidak akan cukup waktu 7 hari 7 malam Pak. Karena sekarang itu yang terbaru Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu luar biasa, sudah merubah pola aturan main. Tetapi sekali lagi ke bagian hukum, terima kasih ini ada forum seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun Bapak mungkin sebagai tokoh masyarakat, RT RW, buat apa sih tahu Undang-Undang Ketenagakerjaan? Biasanya kan kalau Bapak dan Ibu sering ditanyain tuh sama orang-orang, mungkin ada tetangga, ada anak muda yang tanya, Pak RT, Pak RW, saya punya masalah di ketenagakerjaan, saya harus bagaimana gitu. Nah, minimal Bapak dan Ibu bisa menjawab gitu kan, atau bisa jelaskan. Atau kalau saya pada kesempatan ini memang Bapak dan Ibu sekalian menjadi agen informasi, jadi bisa menjadi penyambung dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau Bapak Ibu sekalian ada masalah ketenagakerjaan, misalkan anaknya, tetangganya, suaminya, menantunya terkait dengan masalah-masalah pekerjaan, itu bisa disampaikan ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya forum ini lebih luar biasa, maksudnya pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kami, karena kami kan tidak mungkin menjangkau kepada keseluruhan. Karena tenaga kerja itu Bu, bukan hanya masalah karyawan industri, bukan hanya karyawan yang bekerja di perusahaan, tetapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada namanya pemberi kerja itu perorangan, badan hukum, yayasan. Jadi kita ini juga sebagai pemberi kerja, misalkan Bapak dan Ibu di rumah punya pembantu, punya sopir, punya pengasuh bayi misalkan, atau asisten rumah tangga, berlaku nggak tuh Undang-Undang Ketenagakerjaan? Berlaku Bu di situ. Kan sering terjadi perselisihan, misalkan ada yang menuntut masalah upah dan sebagainya. Nah, disitulah Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kepada Bapak dan Ibu saya, kepada seluruh warga negara lah. Ya, jadi jadi kalau tadi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kan urusan orang untuk yang kerja di pabrik, perusahaan, bukan hanya untuk masyarakat yang kerja di pabrik atau kerja di perusahaan, tetapi bagi semua, untuk kita. Untuk apa? Undang-undang atau Perda Ketenagakerjaan untuk melindungi semua warga negara, melindungi perlindungan, untuk memberikan perlindungan tenaga kerja kepada masyarakat, kepada seluruh warga negara. Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian, materi sudah ada di Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat. Saya ingin interaktif aja. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan apa saja Bu terkait dengan masalah ketenagakerjaan, saya berikan waktu 3 penanya dulu. Panitia yang nanya dikasih hadiah kan nih? Ya, kalau nggak ada hadiahnya kita kasih tepuk tangan aja yang nanya. Ada yang mau nanya, yang ditanyakan nggak Pak terkait dengan masalah ketenagakerjaan? Misalkan anaknya, saudaranya, suaminya ada masalah ketenagakerjaan, bisa ditanyakan ke saya. Saya kasih kesempatan dulu. Silakan Bu. Luar biasa. Kasih aplaus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Hati Pak. Bu Hati lagi. Bosan nggak tuh? Yang ingin saya tanyakan begini Pak, kan guru ya, anak saya lah pribadi. Curhat ke saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Itu udah 18 tahun bekerja. Ya, karena perusahaannya juga kolek gitu. Bangkrut belum. Iya. Tapi utangnya
saya, biarin lah biar ya. Terus itu bagaimana Pak undang-undangnya untuk hak anak karyawan itu sendiri karena nggak dapat apa-apa itu. Terima kasih. Baik, buat ya. Kesempatannya ya, bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati. Jadi ini kasusnya perusahaan yang ngaku bangkrut atau rugi, punya utang, anaknya udah 18 tahun dirumahkan atau masih kerja Bu, atau di PHK? Dirumahkan. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja dan di sini juga diatur di dalam Perda, ada namanya PP 35 Bu, terkait dengan pengupahan. Jadi namanya PHK, pemutusan hubungan kerja, itu ada beberapa aturan lain. PHK itu diantaranya kalau PHK usaha bangkrut namanya perusahaan pilot ya, atau efisiensi. Nah kalau PHK efisiensi, si perusahaan harus membuktikan kepada karyawannya bahwa perusahaan itu benar-benar bangkrut berdasarkan hasil audit, baik audit internal maupun audit eksternal, gitu Bu. Terus bagaimana hak-haknya? Kalau dia pegawai tetap, apalagi 18 tahun itu pasti pegawai tetap, harus dikasih pesangonnya. Uang penghargaan juga harus dikasih, uang masa kerja juga harus dikasih. Jadi wajib dikasih Bu. Kalau tidak dikasih pesangon, kalau memang tidak dikasih pesangon, hak-haknya tidak dibayarkan. Menurut undang-undang sekarang, kalau 16 tahun itu PHK-nya itu 9 kali Bu. Jadi 1,5. Kalau dulu kan 2 kali ketentuan, 2 dikali 9 kali gaji pokok. Gaji pokoknya berapa yang terakhir? Karena pasti UMR, hitungan kalau di kita kan UMK di Kabupaten Tangerang itu 4,2. 2 dikali 9 dikali gaji pokok 4,2 juta. Jadi berapa tuh yang diterima? Itu baru uang pesangon. Belum uang penghargaan. Uang penghargaannya 2 kali dari penggaji. Jadi wajib dikasih, dituntut, diminta kepada perusahaannya. Tidak boleh namanya PHK tidak diberikan haknya. Mau bangkrut, mau pilot, mau apapun, hak pekerjaannya ada di situ. Jadi jangan ngaku bangkrutnya seberapa, pilotnya seperti apa. Tidak boleh Bu, harus dibayarkan haknya. BPJS-nya harus dibayarkan sampai dia keluar. BPJS TK, BPJS kesehatannya. Nah, persoalannya bagaimana kalau memang perusahaannya tidak membayar? Laporkan ke kami, ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, ke saya Bu. Kebetulan mohon maaf Pak, saya memperkenalkan diri, nama saya Hendra. Saya kebetulan Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Jadi itu kalau memang tidak dibayar berarti ada perselisihan. Nah, bagaimana penyelesaian perselisihan? Pertama, si pekerja minta kepada perusahaan untuk bermusyawarah. Kalau nggak berani, minta aja sama RT, sama RW, diajaklah, ayo saya dampingi kepada perusahaan, enak aja gitu. Anak saya udah 18 tahun, 16 tahun kerja, kan dikasih pesangon. Sama RT aja, nggak usah nyuruh LSM. Ya, saya lebih senang dianterin sama RW. Ini kan ada masalah nih, nggak jelas. Kalau nggak berani sendiri, kita musyawarah, dibuatkan berita acara musyawarah. Nah, kalau bahasa ketenagakerjaan disebutnya itu adalah hubungan atau apa? Musyawarah bipartit. Musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Diminta tuh si pekerja, sehubungan adanya perselisihan atau sehubungan dengan pesangon saya tidak dibayar, maka saya minta perusahaan untuk berunding dengan saya. Si pekerja ajak berunding Bu, nggak berani, nah, minta bantuan aja ketua RT, ketua RW, gitu kan? Gak apa-apa diantarin ibadah, kan lumayan PHK-nya kan dapat tuh berapa juta tuh, 350 juta PHK itu ya, susah Bu, dianterin, nggak dilayani, kirimin surat aja, nggak dilayani lagi, kirimin surat sampai 2 kali dikirimin surat, tidak mau berunding, laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Pak, kami sudah ngajak berunding perusahaan 2 kali, tetapi tidak diterima. Nanti dari situ saya akan panggil tuh pihak perusahaan yang bekerja. Saya akan musyawarahkan. Namanya apa? Itu perundingan tripartit. Perundingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Nah, nanti akan saya musyawarahkan, mau bayar nggak bayar, nanti akan kami keluarkan anjuran. Kalau nggak selesai, nanti perusahaan itu bisa dituntut di pengadilan hubungan industrial. Kalau belum dimediasikan oleh Disnaker, tidak boleh, tidak bisa mendapatkan ke pengadilan hubungan industrial. Gitu Bu. Jadi memecat pegawai swasta itu lebih susah daripada memecat PNS. Sekarang ini Bu, swasta itu nggak sembarangan. Jadi jangan-jangan bos gitu kan, kamu saya PHK, kamu saya pecat, nggak bisa. Karena PHK itu harus berdasarkan putusan dari lembaga hubungan industrial, yaitu PHI. Jadi kalau tidak ada pemutusan pengadilan dan hubungan industrial atau kesepakatan kedua belah pihak, si pengusaha tidak bisa melakukan PHK. Gitu, ya. Jadi si pengusaha itu tidak boleh mem-PHK kalau tidak ada putusan pengadilan hubungan industrial atau kesepakatan kedua belah pihak. Karena hubungan industrial, nah hubungan industrial itu adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Disebutnya hubungan industrial, ya, bukan mentang-mentang, bukan hubungan industrial, bukan hubungan di apa namanya di pabrik gitu, di industri, bukan. Hubungan industrial itu adalah hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, disebutnya hubungan industrial. Berdasarkan kesepakatan di awal juga, kan? Kamu mau kerja nggak di saya? Kerja ya, kerjanya ini, gajinya ini ya. Terus Pak, kalau nggak ada surat misalkan, bisa nggak tuh menuntut? Di dalam undang-undang ketenagakerjaan, perjanjian lisan pun bisa menjadi bahan dan diperbolehkan. Masa kita mau nyari pembantu di rumah, kamu tanda tangan kontrak ya. Kerjanya nanti nyapu, jam 4 kamu masak, ke surat gitu kan. Ya, makanya karena kita masih seperti ini di Indonesia ini, hubungan yang dilakukan secara lisan pun berlaku. Terus kalau berlaku secara lisan, boleh nggak kalau nuntut ke Disnaker? Boleh. Dilayani nggak? Dilayani sama kita. Bu, pembantunya nggak dibayar, sopirnya nggak dibayar. Misalkan ada yang nuntut nih, pengasuhnya gitu nggak dibayar gajinya, ya, itu bisa nuntut, bisa kita layani. Jadi Bapak Ibu, itu proses PHK. Jadi kalau anaknya memang belum mendapatkan hak-haknya dan perselisihan hubungan industrial itu tidak ada masa berlakunya, tidak ada expirednya. Kalau kasus pidana itu ada expirednya. Misalnya orang merampok, lari dia sekian tahun, tidak bisa dituntut. Orang korupsi bisa sekian tahun, habis masa berlakunya, expirednya gitu. Kalau di dalam undang-undang ketenagakerjaan, selama hak-haknya belum dibayar, sampai kapanpun masih bisa dituntut, masih bisa kita proses. Kita udah di PHK 5 tahun yang lalu misalkan, selama Bapak dan Ibu punya bukti-buktinya, ada misalkan ada suratnya, pernah ada. Sekarang kan kalau kami gini, Pak, nggak ada surat pengangkatan SK-nya, gajinya ada nggak? Slip gajinya, nah, slip gaji itu bisa jadi bukti. Pak, gajinya ditransfer, bukti transfernya itu bisa menjadi bukti bagi kami untuk memproses. Nah, jadi gitu Bu, ya makanya saya mendingan saya beli lah, karena bingung juga dengan menghadapkan Ibu, apa sih yang ingin diketahui gitu ya. Ibu paham ya Bu ya? Kalau nggak paham nanti suruh ke Disnaker ketemu saya, nanti saya ajarin bagaimana caranya melakukan musyawarah bipartit. Kayak itu yang pertama. Ada lagi Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yadi dari Karang Taruna. Saya ingin menanyakan tentang keberadaan Dinas Tenaga itu sendiri. Sepertinya kita ini dinas itu dibandingkan dengan perusahaan itu lebih kuat perusahaan. Ya Pak ya. Jadi tenaga dinas itu kurang. Nah, yang saya pertanyakan begini, keberadaan itu sekarang kok lebih nyaman dengan RSM. Ada pengaduan, mereka datang ke RSM. Masalah hubungan kerja, PHK sepihak datang ke RSM. Nah, yang berdapat itu dengan RSM. Mereka sudah pernah mendinaskan mereka apa permohonan ataupun yang lainnya. Cuma kadang tidak ditanggapi, lambat ditanggapinya. Akhirnya terjadilah demo apa dan sebagainya. Nah, ini yang menandakan sejauh mana peran serta Disnaker
terhadap penyuluhan terhadap karya itu sendiri. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak, langsung saya tanggapi Pak. Jadi memang disnaker dengan tenaga kerja, dengan pengusaha memang tidak sebanding Pak jumlahnya. Pengusaha di kita yang terdaftar, perusahaan yang terdaftar di disnaker itu melalui WLKP namanya, jadi wajib lapor ketenagakerjaan. Di Kabupaten Tangerang itu ada 6.500-an perusahaan. Sementara pekerja di Kabupaten Tangerang cuma ada 24. Mediatornya cuma ada 5. Dengan saya berenam Pak. Menjaga hubungan industrial di Kabupaten Tangerang yang bisa abrek-abrek. Nah gitu kan. Terus masalah pekerja itu hampir ada 350 ribuan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Itu yang terdaftar. Mungkin di luaran bisa ada 1,1 juta pekerja. Ini Bapak dan Ibu sekalian, semenjak saya baru 2 tahun di disnaker Bu. Kebetulan saya udah keliling-keliling lah ke 9 tempat. Sekarang ini tempat yang ke-9 saya bertugas. LSM, maaf nih di sini mungkin kalau nanti ada LSM atau ormas atau cabur, di dalam penyelesaian perselisihan tidak memiliki hak. Karena yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang memiliki kewenangan atau mewakili hak pekerja untuk melakukan mediasi maupun melakukan penyelesaian perselisihan pada tingkat pengadilan hubungan industrial itu hanya serikat pekerja dan pekerja itu sendiri, gitu Pak. Bagaimana dengan LSM? Di dalam undang-undang kan bahwa setiap orang berhak berkontrak, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak untuk berkontrak di dalam undang-undang dan di dalam undang-undang keperdataan. Jadi siapapun sebenarnya boleh menyerahkan haknya dengan surat kuasa kepada siapapun di dalam undang-undang Pak. Pak, saya kan nggak bisa, ya udah saya nggak bisa ngurusin, saya kasih kuasa aja lah kepada orang untuk ngurusin misalkan. Kita nggak bisa menguji apakah orang yang diberikan kuasa itu benar atau tidak, baik atau tidak, tukang tipu atau tidak, itu kan kita tidak bisa menghalangi Pak. Bapak misalkan, saya punya urusan dengan kepolisian, punya kasus misalnya atau dengan siapapun lah, saya males lah, saya mau buat kuasa saja sama orang. Si kuasa itulah yang diberikan kuasa sama Bapak, kan biasanya gini, surat kuasa khusus memkuasakan kepada si A atau si B untuk apa? Untuk menjual, untuk membeli, menghadap orang, menghadap pejabat dan sebagainya. Surat kuasa boleh siapapun Pak. Kalau Bapak itu memang tidak bisa misalkan dibantu. Nah, tetapi persoalannya di dalam penyelesaian perselisihan atau penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan, kami ini semenjak saya tutup untuk LSM. Karena secara aturan LSM itu tidak akan mampu menyelesaikan perselisihan pada ranahnya pengadilan umum industrial. Karena untuk bisa menyelesaikan perselisihan pada ranah pengadilan harus memiliki legitimasi sebagai seorang advokat. Karena berlaku undang-undang beracara, dia harus seorang pengacara. Dan pengacaranya yang sudah punya SK dari pengadilan tinggi. Kan ini ngaku-ngaku LSM, advokat, legal, Bapak tanya, punya SK pelantikannya enggak dari pengadilan, ketua pengadilan tinggi? Kalau tidak punya kartu advokat, pertama kartu advokatnya, dia bergabung dengan apa? Peradi misalkan ya, atau dia misalkan memang minimal dia harus ada SK pengangkatan sebagai advokat dari ketua pengadilan tinggi. Itu yang berhak beracara di pengadilan. Jadi kalau Bapak nih sebaiknya kalau ngurusin ngejual tanah, ngejual apalah gitu kan, saya yang gak mampu gak ngerti, kepada orang-orang yang ngasih kuasanya kepada orang-orang yang paham. Kan di sana juga bisa ketemu saya, kan kebanyakan masa aja dia kan. Ya bagi saya mau masanya banyak mau apa? Gak bisa. Ya si pekerjaannya saja, mendingan kalau didampingi oleh Bapak Ibu sekalian, misalnya Karang Taruna apa, kan hanya mendampingi pekerja, dan itu akan kami layani Pak. Mohon maaf ya kalau saya siapapun, kalau pekerjanya ada saya layani Pak. Nah terus bagaimana penyelesaian perselisihannya? Ya tadi
secara bipasti dulu, ajak musyawarah dulu pengusahanya tidak mau diajak musyawarah, baru dilaporkan ke Disnaker. Nanti di sana akan saya edukasi bagaimana caranya memperjuangkan hak-haknya kalau benar Pak, gitu. Jadi kenapa dengan LSM dan sebagainya? Ya kan LSM ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, dan dia makan tercatatnya di Kesbangpol. Tugasnya apa? Nggak mungkin dong LSM dari urusan harum jadah sampai sejadah dia bisa, nggak ngerti dong Bu ya. Kadang-kadang kan urusan kekerasan rumah tangga ujung-ujungnya kan apa? Damai, diajak ini akhirnya musyawarah ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jangan sampai Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada anaknya, saudaranya, tetangganya memiliki permasalahan masalah kedunia kerjaan, itu bisa langsung datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Saya rasa untuk saya dibatasi waktu jam 12 ya, masih ada 15 menit. Silakan, ada pertanyaan lagi Pak? Cukup? Nanti saya berdosa Bu kalau nggak sampai jam 12 nih. Nanya lagi nggak? Ya, coba selanjutnya. Saya mau ini masalah Perda Bu, jadi masalah aturan di dalam Perda. Jadi Perda itu untuk apa? Nah ini kedua. Nah ini Perda nomor 2 itu adalah sebagai untuk memberikan kepastian kepada kita ya, jadi pemerintah daerah, hak dan kewajiban Bapak dan Ibu sekalian ada di sini dalam Perda. Dan ketiga, nah beberapa ketentuan umum Bu. Jadi tadi namanya pemberi kerja itu bukan pengusaha. Saya menjelaskan tadi bahwa semua orang yang ada di Kabupaten Tangerang terikat. Jadi tatkala memang ada ikatan atau hubungan industrial tuh, Bapak punya tempat kebun misalkan, atau kita bekerja sebagai apapun, bisa posisi kita ini bisa sebagai pekerja, bisa posisi sebagai pemberi kerja. Jadi tatkala kita menerima upah, kita ada pekerjaannya yang jelas, misalkan gitu kan, targetnya jelas. Nah di situ kita bisa memposisikan diri, apakah kita sebagai pekerja atau sebagai pemberi kerja. Maka berlakulah di situ namanya hubungan industrial. Jadi undang-undang ketenagakerjaan itu mengikat, gitu. Terus yaitu untuk pekerja. Nah ini di dalam Perda ini Bu diatur. Sebenarnya ini adalah mengatur terkait dengan perencanaan tenaga kerja, itu tugas kami lah. Perencanaan tenaga kerja, pelatihan, pemagangan dan program. Nah untuk pelatihan Bapak dan Ibu sekalian, saya sekali promosi saja bahwa di Kabupaten Tangerang itu daya saing pekerja di Kabupaten Tangerang itu amat sangat masih kurang lah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang mohon maaf, yang masyarakat penduduk asli di sini di Kecamatan Curug ini termasuk kawasan yang sangat berkembang pesat, tetapi bisa dilihat dari komposisi pekerjanya. Komposisi pekerja lokal dengan komposisi pekerja yang impor, karena orang Kabupaten Tangerang itu senang impor Pak. Saya orang Isoka Pak, asli nih orang Isoka, tinggal di Belaraja, istri saya orang Belaraja. Jadi saya lahir di sini, sekolah di sini, kerja di sini di Isoka. Jadi orang Tangerang mah senang makannya impor. Somai kudu impor di Bandung, pempek dari Palembang. Orang Kabupaten Tangerang senangnya impor. Jadi kalau yang nggak impor nggak senang dia, orang-orang Tangerang. Pecel lele kudu di Lamongan, kampungnya Bulilis mana itu. Terus Padang, jadi senang yang impor di Kabupaten Tangerang mah. Akhirnya apa? Tenaga kerja pun kadang-kadang karena gengsi orang Tangerang mah gawe jadi buruh. Betul. Hasil lomba katanya orang, jadi kepada mau tuh. Akhirnya orang Kabupaten Tangerang itu sekarang banyak yang daya saing lah. Terus kalau sekalinya dikasih pekerjaan, demo untuk demo maling. Udah. Nah kenapa tuh? Jadi akhirnya pengusaha ini kebanyakan juga impor kan, orang luar. Ulama orang lokal lah, malah baik aja kan begitu. Terus Bu, daya saingnya kurang. Makanya di Dinas Tenaga Kerja ada namanya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. UPTN sekarang namanya UPTN Laker.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau punya tetangga, anak baru lulus SMA, kan SMA nggak punya kemampuan tuh Pak, belum punya. Sementara di Cilung ini berkembang pariwisata, properti, industri pengolahan. Kalau SMA kan non skill, belum punya skill, dilatih di UPD Laker. Di UPD kita di Disnaker itu ada 5 kejuruan, ada menjahit, garmen, sepatu, ada las, ada apalagi itu otomotif, ada komputer, dilatih gratis Bu di Disnaker itu setiap tahun. Ada kan sekarang lagi tinggi-tingginya permintaan. Jadi lulusan kita itu hampir rata-rata terserah sampai 100% oleh perusahaan. Karena kewajiban perusahaan kalau butuh tenaga kerja ngambil dulu dari UPT Laker. Karena RT RW di kelurahan sebaiknya jangan cuma minta karyawan tuh untuk kami, tetapi pas ditanya ke perusahaan ini bisanya apa gitu. Nah makanya mendingan